Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dari tempat ini kami menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mungkin ada yang dalam perjalanan, atau saudara yang akan menyaksikan dalam tayangan YouTube. Shalom, selamat menikmati berkat Tuhan hari Minggu ini. Saya percaya hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita untuk datang beribadah dan mencari Tuhan. Mari sejenak kita tanggalkan segala beban yang ada dalam hati dan pikiran kita. Kita hanya mau fokuskan waktu ini untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mengalami Tuhan. Saudara yang percaya Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu, boleh mengangkat tangan dari rumah saudara atau dari manapun saudara berada. Mari kita berdoa, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kami bersyukur Tuhan, sebab cinta akan rumah-Mu itu menghanguskan setiap kami. Biar hari ini kami boleh datang dengan kerinduan yang meluap-luap untuk mencari Tuhan. Di minggu ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi ruang dan waktu. Dimanapun kami berada, Roh Kudus Engkau sanggup menjamah kami. Biar pagi ini kami dikenyangkan dengan firman-Mu. Kami juga boleh membawa pujian yang terbaik bagi Raja kami, bagi Tuhan kami. Karena Engkau Tuhan melebihi segala hal di hidup kami. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu turun buat setiap kami. Tuhan memberkati jaringan yang kami pakai Tuhan, gadget kami, device kami, Tuhan memberkati. Dan setiap kami yang beribadah hari ini, kami merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah kepada Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita akan menyaksikan Voice of Pentecost dan pengumuman sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Prayer and Worship diadakan setiap hari Jumat jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Youth Service Online diadakan setiap hari Sabtu jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk pelayanan pastoral, silakan menghubungi telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain, dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Bernard Simanjuntak. Terima kasih atas pelayanannya. Mari dengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Shalom saudara. Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu, kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang, termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan.
Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa, serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Saudara bisa bertepuk tangan dari tempat saudara. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, akan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan
Mari mengangkat tangan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamat. Mari kita deklarasikan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kau kekuatan di hidupku, akan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Mari bangkit berdiri, saudara yang di rumah, dimanapun saudara berada, mari sembah Tuhan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, perkasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, perkasa selamanya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Katakan haleluya, haleluya. Kami mau bawa hati kami menyembah Tuhan. Kami mau bawa hidup kami untuk mengalami Tuhan. Tuhan, biar hanya Engkau yang memenuhi setiap hati kami dengan Roh-Mu. Kami mau merasakan betapa Engkau nyata. Engkau tidak dibatasi ruang dan waktu. Dimanapun kami berada, kami bisa mengalami Tuhan, sebab kami adalah bait suci-Mu, Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya.
Inilah bait suci-Mu. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, 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 haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujian bagi Raja kami, pujian bagi Anak Domba. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Bagi Raja yang duduk di tahta, bagi Raja yang memerintah selamanya, kami sorakan haleluya, sorakan haleluya. Haleluya. Mari tanggalkan semua bebanmu, mari sembah Dia, biar hanya Dia yang menjadi pusat penyembahan kita. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan kami. Kau layak disembah, layak disembah. Mari mengangkat tanganmu dari rumahmu, dari manapun engkau berada, Pak. Hari ini mari rasakan Tuhan, Dia nyata di tengah-tengah kita. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya,
Rasakan Tuhan, rasakan Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami, Tuhan. Sekali lagi katakan, nyanyi haleluya, 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 nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Dengan sorak-sorai haleluya, pujian bagi Tuhan, nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu.
pujian bagi Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagi Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, ku muliakan namamu. Dan layak dipuji, layak dipuji, muliakan nama Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar. Angkat tanganmu. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi. Namamu besar dan layak dipuji. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu, kami merasakan kasih-Mu di tengah-tengah kami ya Aba. Tuhan terima kasih buat kesempatan pagi ini. Hamba-Mu berdoa, biar kami semua siap untuk menerima pesan Tuhan. Kami buka hati kami ya Aba, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan Tuhan pagi ini. Dan kami percaya kami akan diberkati, kami akan dilengkapi, kami akan diajar, kami akan dibuat mengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan buat Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati kita semua. Kita akan dengarkan pesan Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Bernard Simanjuntak. Tuhan memberkati. Baik. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak kita masih bersuka cita pada hari ini. Boleh lambaikan tangan saudara-saudara yang ada di rumah. Lambaikan tangan saudara. Saya percaya kasih Tuhan terus memberkati kehidupan setiap kita. Janji firman Tuhan bahwa berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Mari imani itu dalam hidup setiap kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing, berbagi kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Hari-hari ini mungkin kita udah jenuh, udah capek, udah engap lah kata orang ya. Dengar cerita tentang begitu banyak hal-hal yang mengkhawatirkan. Nah saudara, hari ini kita mau sama-sama lihat bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia nggak tinggal diam, tetapi Allah yang kita sembah, Dia Allah yang selalu bekerja dalam kehidupan setiap kita. Yang percaya boleh lambaikan tangan saudara sekali lagi di hadapan Tuhan. Nah, judul sharing saya pada siang hari ini yaitu teguh pada firman Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan
teguh kepada firman Allah. Saya percaya hari-hari ini saudara terlalu banyak seperti tadi yang saya katakan. Kita mendengar cerita-cerita, kita mendengar berita, kita mendengar tentang fakta realita yang terjadi di sekeliling kita. Tapi mari hari ini kita mau kembali kepada firman Tuhan. Tentunya kita percaya bahwa firman Tuhan itu dapat menguatkan setiap kita untuk tetap teguh kepada firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan kita baca hari ini. Mari dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-47 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pagi ini firman Tuhan ini datang dalam hidup setiap kita, dimanapun saudara yang ada di rumah-rumah, atau mungkin saudara saat ini sedang terbaring dalam kondisi lemah, dalam kondisi sakit, dengar firman Tuhan yang pagi hari ini datang buat setiap kita. Yesus sendiri yang berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Perhatikan di kata percaya, saudara, saya tulis di situ, mengikuti Yesus. Semua kita yang mengaku diri kita jadi orang Kristen, belum tentu jadi orang yang percaya. Kenapa seperti itu? Nah, ini ayat firman Tuhan yang rindu mau saya bagikan buat setiap kita hari ini. Yuk baca bersama-sama dalam 2 Korintus 5, saudara buka 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Saudara, surat Paulus kepada jemaat di Korintus dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara yang dikasih Tuhan, satu kali Paulus datang di tengah-tengah, saudara kalau tahu bagaimana kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Korintus, ini jemaat yang hidupnya saudara jauh dari Tuhan. Kalau kita melihat di sana ada begitu banyak penyimpangan-penyimpangan, begitu banyak hal yang dilakukan yang mendukakan hati Tuhan. Orang yang percaya, mereka mendukakan hati Tuhan. Kenapa? Karena mereka mencoba mencari atau mencoba membesarkan diri dengan segala karunia yang mereka punya. Tetapi orang yang gak kenal Tuhan lebih parah lagi. Mereka membangun mezbah-mezbah berhala. Mereka mendukakan hati Tuhan. Dan Paulus berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Saya catat di situ saudara, percaya ini bukan hanya sekedar tahu, melihat, dan meyakini. Tetapi di sana dikatakan percaya maksudnya keyakinan yang teguh. Bukan hanya yakin, tapi dikatakan keyakinan yang teguh terhadap kebenaran firman Allah. Saudara, mari perhatikan hari-hari ini. Saya yakin dan percaya kita yang ada di rumah, kita mungkin gak punya banyak kesempatan atau kita mungkin mulai membatasi baik dalam diri kita atau juga peraturan-peraturan yang sedang dibuat. Kita hari-hari ini banyak ada di rumah. Saudara, kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang ujung-ujungnya saudara, kita pakai media untuk memenuhi hasrat keinginan tawan kita. Dan ada beberapa yang mengambil hal yang positif dalam diri mereka. Ya, mereka mulai rajin baca firman, dengerin khotbah-khotbah atau juga renungan-renungan tentang hal-hal yang rohani. Tapi ada juga yang sibuk mulai saudara, mulai langganan film ya kan. Ya, atau mulai main game atau hal-hal yang lain. Nah, sekarang saudara ada di posisi yang mana? Nah, kalau kita mengambil posisi di mana kita mulai lebih dekat lagi sama firman Tuhan, mulai lebih mencari lagi, semakin ingin tahu tentang firman Tuhan. Saudara, saya percaya itu menimbulkan keyakinan yang teguh dalam diri kita. Itu menimbulkan satu iman yang kuat dalam kehidupan setiap kita untuk menghadapi hari-hari ini dalam segala perkara yang kita hadapi. Saya cuma mau bilang, kurangi informasi, berita-berita yang membuat iman kita menjadi lemah. Saudara, beberapa survei bilang katanya lebih dari 70 atau bahkan mungkin 80% mereka yang meninggal karena penyakit ini adalah ketika imun mereka turun. Imun itu turun karena kekhawatiran dan ketakutan sebagian besar. Saudara, saya percaya berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang mengkhawatirkan, walaupun itu fakta, walaupun itu realita, itu akan mengakibatkan kelemahan dalam diri kita. Berapa banyak saudara jadi bersukacita, jadi kuat, begitu dengar hari ini rekor 1.500 meninggal per hari di Indonesia. Saya yakin semua kita jadi lemah, semua kita jadi khawatir.
Saudara, kalau saya lihat hari-hari ini, kita udah nggak bilang lagi, oh jauh di sana, orang sana, atau temannya teman saya. Enggak, saudara. Hari-hari ini kita lihat sudah di lingkaran dalam kita. Sepupu kita, saudara kita, tetangga kita di samping rumah yang sudah terkena dampak dari penyakit ini. Terus pertanyaannya, kita mau dengar itu semua. Kita mau isi kehidupan kita dengan hal-hal itu, saudara. Saya bukan bilang supaya kita nggak peduli dengan hal-hal itu. Tapi tadi saya ulangi, kurangi berita-berita yang membuat iman kita menjadi lemah. Tapi perbanyak informasi-informasi, berita-berita surga dalam kehidupan setiap kita untuk membuat keyakinan, bukan hanya sekedar membangun imun kita, saudara, tapi membuat keyakinan kita menjadi teguh. Ini yang seperti Paulus bilang. Sedangkan melihat di sana bahasa aslinya itu artinya begini, penglihatan mata atau terfokus pada perawakan. Saya nggak tulis di sini bahasa apa Yunani atau Ibrani, nanti bagian Pak Moses itu, iya kan? Tapi saya langsung artikan, dikatakan yang dimaksud melihat di 2 Korintus 5 ayat 7 ini dikatakan penglihatan mata atau terfokus pada perawakan. Saya cuma mau bilang sebagian besar hal yang mempengaruhi kehidupan manusia adalah ketika dia melihat dari matanya, melihat bentuk yang dia lihat, itu menjadi satu hal yang dia percayai dalam pikirannya. Ya. Makanya ada istilah klarifikasi, ya kan? Ada istilah harus di check and recheck. Kenapa? Karena kita sering kali menilai sesuatu, sering kali mengambil keputusan terhadap apa yang kita lihat tampak oleh mata kita dan fokus kepada perawakan atau penampakannya. Hari-hari ini kalau kita lihat, kalau kita fokus dengan mata kita, fokus dengan apa yang tampak, saya percaya semua kita di sini, habis selesai khotbah ini, kita semua lemah, saudara. Kalau saya mau beritakan, apalagi saya mau tampilkan, saudara, data-data tentang apa yang terjadi, saudara. Kita semua pulang dari tempat ini dengan lesu, dengan lemah. Tetapi mari saudara, hari ini kita mau melihat, ya, saudara, ada hal memang yang sangat mempengaruhi di tengah-tengah pandemi yang sudah hampir mau 2 tahun ini kita alami, saudara. Ya, yang paling utama adalah kekhawatiran dan ketakutan. Kekhawatiran dan ketakutan. Ya, memang ini hal yang paling manusiawi, hal yang paling lumrah kita hadapi, saudara. Kita mulai khawatir, kita mulai takut, mau pergi keluar takut, ya, mau ketemu orang takut, ya, saudara. Tapi mari kita mau melihat apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap kita. Apakah emang Tuhan pengen taruh kita untuk selalu takut dan khawatir, atau sebaliknya? Buat saya pribadi, saudara, 2 hal yang paling menonjol di tengah-tengah pandemi ini dari mulai awal sampai dengan hari ini. Yang pertama adalah saya melihat anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup saya. Setiap pagi waktu saya bangun, saya cuman, aduh Tuhan, udah bangun lagi. Ya, anugerah, hidup ini jadi begitu bernilai, saudara. Kalau saya mau bilang, jaga prokes, udah, ya kan? Kita mentaati semua aturan-aturan yang dibuat sudah, tapi pertanyaannya berapa banyak yang sudah melakukan itu tetap kena juga, ya. Tadi pagi sebelum datang ke sini, saya dengar orang nggak pernah keluar rumah, ketemu orang aja nggak pernah, nggak tahu tuh dari mana asalnya itu bisa masuk itu penyakit ke dalam tubuhnya. Lah bagaimana saya, saudara, yang notabene usaha saya di luar, yang setiap hari saya harus ketemu banyak orang, ya. Saya cuma bilang terima kasih Tuhan, anugerah. Saya nggak bilang saya lebih kuat, saya nggak bilang saya lebih beruntung, bahkan enggak. Anugerah dalam kehidupan saya. Dan yang kedua, saudara, saya jadi semakin sering merenungkan kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini. Ya, saya selalu memikirkan itu, aduh, kayaknya jarak kematian itu udah deket gitu ya, saudara. Begitu dekat, dengar cerita, baru 3 hari Pak, nggak ada gejala, tiba-tiba sesek, besoknya mau dibawa, hilang. Dekat banget, saudara. Nggak peduli mau hartanya berapa banyak,
Nggak peduli mau punya power, kuasa sebesar apa. Ini penyakit luar biasa saudara. Dan saya percaya itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan suka. Karena banyak firman Tuhan yang menyampaikan tentang hal itu. Tentang anugerah. Tuhan ingatkan kita terus untuk selalu mengucap syukur, bukan dalam kehidupan kita. Ya, bukan kuat, bukan gagah. Tapi Tuhan, roh yang ada di dalam kehidupan kita, itu yang memampukan kita. Dan kita selalu diingatkan untuk mengingat kehidupan kekal yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Saudara, berikutnya mari kita lihat saudara, kenapa kita harus percaya? Ada begitu banyak saudara firman-firman Tuhan yang dapat kita baca di Alkitab kita. Saudara, untuk kita menjadi percaya kepada Tuhan, untuk kita menjadi yakin kepada Tuhan. Kita punya banyak waktu hari-hari ini, PPKM, pembatasan kegiatan kita. Apa yang kita buat, apa yang kita isi? Yesaya 55 ayat 11, ini janji yang pertama, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, kata firman Tuhan. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Firman Tuhan yang membuat kita harus percaya kepada Dia. Dahsyat saudara. Firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Saya cuma mau bilang begini saudara, kalau kita manusia, kita mau sesuatu terjadi kepada seseorang, tentunya hal-hal yang baik akan kita lakukan kepada siapa saudara? Kepada orang yang baik sama kita, apa kepada orang yang jahat sama kita? Kalau hal baik yang kita ingin orang itu terjadi, tentu adalah orang yang baik sama kita. Saya tahu Tuhan enggak memilih orang-orang yang baik aja ke dia untuk diberikan kebaikan. Tetapi saudara bisa bayangin, kalau yang jahat aja Tuhan inginkan hal yang baik terjadi dalam hidupnya, apalagi kalau kita setia, apalagi kita taat sama Tuhan. Bukankah lebih lagi saudara kita akan diberkati? Yang percaya sekali lagi kan beri tepuk tangan buat Tuhan. Bilangan 23 ayat 19, salah satu ayat lagi yang membuat kita harus percaya kepada Tuhan. Dikatakan Allah Tuhan kita bukanlah manusia sehingga ia berdusta, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Firman Tuhan ini perlu datang buat setiap kita. Saya percaya ada begitu banyak kita yang mulai kecewa sama orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang kita percaya, orang-orang yang kita begitu taruh pengharapan. Tetapi satu kali mereka bisa kecewakan kita. Dan ini mengganggu hubungan kita sama Tuhan. Ini mengganggu penyembahan kita sama Tuhan. Sehingga waktu kita berdoa sama Tuhan, kita sering tanya, kira-kira Tuhan jawab enggak ya? Kira-kira Tuhan buat saya kecewa enggak ya? Seperti si itu tuh, ya, yang saya udah yakinin, yang sudah percayain, ternyata bisa bikin saya kecewa. Tapi dengar firman Tuhan hari ini datang buat kehidupan setiap kita. Tuhan yang kita sembah bukan manusia, sehingga ia dapat mengecewakan dan berdusta. Bahkan dia enggak pernah menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Hari-hari ini tadi saya bilang, perbanyak informasi yang baik yang kita terima. Dan saya percaya kalau itu firman, Tuhan datang dalam kehidupan setiap kita dengan firman-Nya. Dan Dia akan lakukan dalam kehidupan setiap kita. Walaupun kondisi di sekitar kita berkata lain, tetapi mari pegang janji firman Tuhan. Yang ketiga saudara, ada begitu banyak, tapi 3 ayat ini saudara saya mau bagi buat saudara. 2 Korintus 1 ayat 19-20, karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sekali lagi mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Bangkitkan iman kita saudara. Percaya kepada Tuhan. Tuhan gak pernah berkata tidak dalam kehidupan setiap kita untuk hal-hal baik yang kita minta kepada Tuhan. Saudara, saya yakin dan percaya
bahwa ini yang menjadi hal-hal yang harus kita lakukan di tengah-tengah kondisi yang sedang tidak menentu hari-hari ini. Ini kondisi yang sedang kita harus terus bangun dalam hidup setiap kita. Selain tentunya saudara, kita juga terus harus jaga protokol kesehatan seperti yang pemerintah sudah katakan. Tetapi kita nggak bisa berhenti cuma sampai di situ. Kita nggak bisa cuma berhenti dan berharap kepada entah itu nutrisi, entah itu obat-obatan, suplemen yang kita seringkali karena kekhawatiran kita justru itu membuat kita malah menjadi sakit, saudara. Membuat kita sakit. Lanjut. Nah saudara, ini tadi, berjalan dalam anugerah Tuhan. Mari mulai, setelah kita percaya akan firman Tuhan, setelah kita pegang, yakini, terus perbanyak. Ya, saudara bisa dapat firman Tuhan dari mana ya? Tentu dari membaca. Nah pertanyaannya setelah pandemi ini, berapa banyak kita masih setia baca firman Tuhan? Ya, coba masing-masing introspeksi. Informasi yang kita dapat lebih banyak apa dalam kehidupan setiap kita hari-hari ini di tengah-tengah pandemi. Saya yakin salah satu hal yang menjadi alasan Tuhan izinkan ini semua terjadi untuk membuat kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Nanti di akhir dari sharing saya akan saya pertegas. Berjalan dalam anugerah Tuhan. Ya, ini asal katanya itu dari kata karis, artinya kasih karunia. Ada banyak orang mengartikan tentang anugerah. Ada yang bilang grace, ada sebagian juga bilang gift. Saya nggak suka kata gift. Gift itu hadiah, saudara. Seringkali hadiah itu kita kasih karena satu alasan dan biasanya adalah hal yang baik. Kasih hadiah ulang tahun, kasih hadiah anniversary, kasih hadiah lulus, ya. Sehingga seolah-olah datangnya dari kita dulu, maka itu jadi hadiah buat setiap kita. Tapi grace, saudara, artinya gini, kita nggak layak. Bahkan sesungguhnya kita harus dihukum. Kita nggak pantas menerima, tetapi Tuhan kasih dalam hidup setiap kita. Coba saya mau ingetin berapa banyak kita hari-hari ini. Khususnya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka-mereka yang sudah mengalami penyakit ini. Berapa banyak kita yang belum, kita lihat, ini anugerah Tuhan. Ini anugerah. Kita nggak ngerasa bahwa kita jadi sombong dan bilang, ini saya gitu, enggak. Tapi lebih dari itu kita cuma bilang ini anugerah Tuhan. Ini anugerah yang luar biasa dalam hidup saya. Berikutnya. Nah saudara, kenapa saya katakan anugerah? Kalau kita mau lihat dalam kehidupan setiap kita, sesungguhnya apa sih yang seringkali udah kita buat? Ini ayat yang saya bilang sangat jujur di Alkitab salah satunya. Ya, Maleakhi 3 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan bilang begini, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, ya, Tuhan udah marah sekali. Dia bilang, kurang ajar, kata Tuhan. Tapi kebanyakan kita mulai coba bela diri. Kita bilang, loh, emang saya ngomong apa Tuhan? Kok saya kurang ajar, ya kan? Perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan ini. Dikatakan, kamu berkata, artinya kita ini saudara, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Berapa banyak saudara yang pernah bilang, capek beribadah kepada Allah. Mungkin saudara bilang, enggak, saya enggak pernah ngomong begitu. Ya. Tapi ayat firman Tuhan ini memang enggak ngomong seperti itu. Enggak banyak mungkin kita yang bilang sia-sia beribadah kepada Allah. Tapi lihat, beribadah di sini pakai kata abad, yaitu mengabdi kepada Tuhan untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Saudara, sering kali kita menganggap ibadah itu seremoni. Makanya sedikit kita yang menghargai waktu-waktu kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena kita anggap itu cuma seremoni. Dan memang kalau kita mau melihat bukan ibadah seperti yang kita buat ini yang menjadi hal yang utama. Tetapi kalau kita lihat arti katanya saudara, mengabdi kepada Tuhan untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Kalau saudara datang ke tempat ini atau di rumah saat ini sedang menyaksikan khotbah ini, saudara datang dengan sikap hati, saya sedang mengabdi kepada Engkau Tuhan.
maka saudara sedang beribadah kepada Tuhan. Tapi di lain itu tidak. Walaupun saudara di tengah-tengah pandemi ini, saudara berusaha untuk datang ke rumah Tuhan, ke gereja untuk beribadah. Tapi saudara nggak punya sikap hati untuk mengabdi kepada Tuhan. Saudara cuma pikir, saya di rumah bosan, udahlah saya ibadah aja, saya mau ketemu dengan teman. Saudara, minta maaf, kita belum menunjukkan sikap ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Apalagi saudara yang di rumah, apalagi saudara yang ada di tempat saudara. Kalau saudara sedang menyaksikan khotbah ini, dan saudara datang tidak dengan sikap hati, sedang mengabdi kepada Allah. Saya cuma bilang minta maaf saudara. Untuk Tuhan, itu sia-sia. Perhatikan baik-baik. Dan yang arti yang berikutnya di bahasa yang lain dikatakan ibadah itu artinya Yesu, dipakai kata Yesufia. Artinya hidup kudus. Berapa banyak kita yang hari-hari ini udah bilang, udahlah, gak usah kudus-kudus amat lah. Itu buktinya pendeta ini kudus kena juga. Iya kan? Itu pelayan Tuhan yang itu hidup benar kena juga. Udahlah, gak usah percaya. Ya, berapa banyak hari-hari ini, saya sedih saudara kadang-kadang. Melihat ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan dicela saudara. Dulu melakukan mujizat, ayo dong sekarang. Loh saudara sedang mempermainkan kuasa Tuhan kalau seperti itu. Amin. Hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar secara lahiriah, tapi hatimu. Ketika engkau melihat sesuatu yang datangnya dari Tuhan, apa sikap hati kita di hadapan Tuhan? Mari perhatikan baik-baik, apakah kita masih menempatkan Tuhan menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Dan yang berikutnya terhormat. Ya, ibadah itu juga berarti sedang melakukan satu hal yang terhormat. Saya percaya setiap kita hari-hari ini sedang diuji kepada hal ini saudara. Ya, di luar kita dengar ada begitu banyak orang, wah ini kesempatan, timbun obat, timbun alat-alat kesehatan, timbun ini, timbun itu. Mengambil keuntungan di tengah-tengah masalah persoalan yang sedang orang hadapi. Kemarin saudara saya dengar harga tabung oksigen sudah mencapai 5 jutaan saudara. Waduh, kasihan saudara orang yang sakit. Ya, dan itu dijual di online shop saudara. Terang-terangan, udah gak ada malu. Ya, mari tetap beribadah, melakukan hal terhormat di hadapan Tuhan. Ya, terhormat itu saudara bukan sekedar apa yang kita tunjukkan. Orang menghormati kita dilihat dari dalam diri kita. Ya, itu penghormatan yang sejati dalam hidup setiap kita. Next. Masih di pasal yang sama dikatakan, apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian terkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Ya, tadi mengabdi kepada Tuhan, hidup kudus, terhormat. Dan yang berikutnya dikatakan, ngapain? Apa untungnya memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Berapa banyak saudara mendengar suara Tuhan, baik melalui firman yang disampaikan gembala, ataupun saudara dengar sendiri secara khusus, hal-hal apa yang Tuhan rindu saudara lakukan untuk tetap setia. Ya, saudara mulai bilang, gak ada untungnya, gak ada untungnya. Saudara yang punya komitmen untuk tiap pagi datang berdoa ke Tuhan. Ya, saudara yang punya komitmen untuk misalnya saudara pernah menerima tantangan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Saudara mulai bilang, gak ada untungnya. Tetapi dengar baik-baik, Tuhan sedang tegur orang-orang yang seperti ini. Dan dikatakan dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Apa itu pakaian berkabung saudara? Kalau saya artikan singkat aja saudara, kain kabung dan abu itu merupakan pertanda luar akan kondisi hati seseorang. Pertanda ini mengungkapkan perubahan hati secara jelas dan menunjukkan ketulusan kesedihan seseorang atau pertobatannya. Ya, berapa banyak kita yang sudah mulai meninggalkan ini dalam kehidupan setiap kita.
Hal yang paling sederhana, saudara, waktu kita dulu begitu mudah tersentuh dengan ayat firman Tuhan, begitu gampang merasa hancur hati ketika dengar lagu pujian dinyanyikan. Ya, kita menunjukkan sikap hati yang bertobat, bukan hanya sekedar menunjukkan dari luar, tapi dari hati kita. Air mata kita gampang keluar. Ya, tetapi berapa banyak kita yang udah susah sekarang untuk mengucap syukur, ya, untuk menunjukkan rasa pertobatan kita di hadapan Tuhan. Nah, ini lagi yang paling luar biasa. Kita sering menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, mujur orang yang berbuat fasik, tetapi mencobai Allah pun mereka luput juga. Lihat baik-baik saudara, keirian kita, kecemburuan kita, ya, di tengah-tengah pandemi ini, khususnya kita yang mungkin mengalami kesesakan, kesedihan, ya, jangan sampai saudara timbul pernyataan-pernyataan ini dalam hati kita. Saya tahu banyak saudara, banyak yang mulai kecewa. Tapi mari perhatikan baik-baik. Saya ingat beberapa minggu yang lalu di ibadah kul, ya, Pak Gembala sempat tanya kepada semua yang ikut anggota kul, apa pendapat kita tentang COVID gitu ya Pak ya, kalau nggak salah. Ya, nah kebetulan saya waktu itu ikuti Zoom dari jalan, jadi saya cuma pakai headset dengar. Pak Moses tanya satu-satu dan sampai pertanyaannya ke anak saya. Nah kebetulan anak saya ikut. Nah saudara, memang saya dalam tanda kutip haruskan anak saya untuk mengikuti semua kegiatan ibadah yang dia memungkinkan untuk ikut. Gak gampang saudara, awal-awal nolak juga. Oh, enggak ikut. Saya bilang harus ikut. Yang penting kamu di situ bisa arti memenuhi syarat untuk ikut. Saya bilang harus ikut. Saudara, saya cuma punya prinsip begini. Warisan apa yang mau kita kasih buat generasi kita? Ya, kalau hal yang paling sederhana, kita punya otoritas sebagai orang tua, kita nggak bisa lakukan itu dalam keluarga kita. Terus kita mau bicara tentang hal-hal yang besar, nggak ada artinya saudara. Saya bilang ikut. Nah, biasanya alasan kedua, wah sini nggak ikut gitu ya. Biasanya begitu saudara. Saya cuma bilang sama mereka, kalau yang kamu bilang itu, yang kamu sebut namanya itu anak saya, pasti saya suruh juga, saya bilang. Pasti saya suruh ikut juga, saya bilang. Nah saudara, singkat cerita, akhirnya saya dengar Pak Moses sebetulnya bicara waktu itu ke anak saya yang paling besar. Cuman memang kebetulan anak saya yang nomor 2 yang jauh lebih aktif. Nah dari semua jawaban-jawaban, anak saya cuma jawab, ya mungkin itu yang tiba-tiba keluar dari pikirannya. Jadi apa makna sakit COVID? Dia cuma bilang, membuat kita, apakah kita tetap setia sama Tuhan. Nah saudara, kalau dilihat sepintas, aduh klise gitu ya. Kayaknya, wah ini bahasa yang sangat biasa gitu, bahasa rohani yang sangat biasa gitu. Tapi mari perhatikan baik-baik saudara. Berapa banyak pandemi ini yang kita sadari kita masih setia sama Tuhan. Bukan hanya setia sekedar bilang saya masih tetap Kristen, saya enggak mengingkari iman kita, enggak seperti itu. Tapi gini, setia itu begini, setia itu adalah bagaimana sikap awal kita ke Tuhan, segala janji-janji kita ke Tuhan, segala komitmen kita ke Tuhan. Ya, di tengah-tengah ini ujian yang sebenarnya nih, kesesakan yang terjadi hari-hari ini, kita tetap lakukan enggak sama Tuhan gitu. Baik pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita tetap lakukan enggak? Saya percaya hari-hari ini Tuhan mau terus berbicara dalam kehidupan setiap kita. Next, ini dia, taat. Setia, itu identik juga dengan kata taat, artinya dengarkan perintah dengan seksama, kemudian mematuhinya. Hari-hari ini saudara, mari, yuk lebih dekat lagi, lebih intim lagi sama Tuhan. Cepat aja saudara, Filipi 2 ayat 12-13. Yuk buka, tolong Jim. Saudara bisa buka masing-masing di rumah. Saudara, Filipi 2 ayat 12-13.
Filipi 2 ayat 12-13. Oke, baik. Saya bacakan buat Bapak Saudara sekalian. Filipi 2 ayat 12-13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, kata kerjakan di sini itu mengandung arti to bring to completion. Ya, to bring to completion yang berarti saudara ikut terus sampai akhir atau sampai selesai. Mengerjakan keselamatan itu artinya gini, jalanin terus sampai Tuhan bilang enough, cukup. Nah itu saudara, itu yang namanya mengerjakan keselamatan. Bagaimana caranya supaya kita tetap setia, tetap kuat? Tadi judul dari khotbah saya, teguh pada firman Allah. Mengerjakan keselamatan, saya tulis ini bukan program, nggak bisa kita susun. Saudara kecewa, bisa berhenti di tengah-tengah. Waktu saudara susun program untuk menjalankan atau mengerjakan keselamatan saudara, kembali ke statement yang tadi, tetapi ketaatan kepada Allah. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan bilang gini, prophetic church atau gereja yang profetik adalah ketika Tuhan bergerak, kita ada di sana. Hari-hari ini saudara, mari dengar suara Tuhan. Di tengah kondisi ini Tuhan mau buat apa? Kemudian berikutnya, tujuan akhirnya adalah menggenapi doa Kristus. Yohanes 17 ayat 3, supaya semua orang mengenal. Tujuannya itu saudara. Kita udah andil apa dalam penuaian jiwa terbesar terakhir ini? Kita sudah ambil bagian apa di dalamnya? Kalau setiap kita keluar ketemu orang, iya makin parah ya, makin mengerikan ya. Kira-kira saudara lagi tabur apa itu saudara? Wah si ini matinya parah, gak dapat oksigen, bahkan ini kondisinya begini. Saudara mari ambil bagian sehingga kita menjadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Statement terakhir saya saudara, fokus kita semakin mengenal dan mencintai Kristus lebih dari merindukan surga, karena hal itu akan mengubah hidup kita untuk menjadi serupa dengan Allah. Mari biar di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah kondisi, saya tahu mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, kehilangan keluarga terdekat. Saudara mulai ngerasa kecewa. Saudara bilang, Tuhan kenapa? Kenapa ini terjadi? Jangan hilang fokus. Kenali Tuhan, cintai Dia dengan segala perbuatannya. Membuat hidup kita untuk menjadi serupa dengan Allah. Mari bangkit berdiri. Beberapa hari lalu Pak Moses ajak nyanyi pujian ini. Mari nyatakan ini dengan imanmu di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya. Katakan ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dan
sekali lagi dengan imanmu. Saya serahkan pada Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar pesan hari ini. Saya percaya Tuhan mau kita teguh kepada Tuhan. Untuk itu perhatikan apa yang sudah disampaikan. Mengapa kita percaya? Karena Tuhan itu setia dengan janjinya. Dia bukan seperti manusia. Hidup saudara dan saya hari ini ada itu anugerah. Apa yang mesti kita buat? Mari bangun ibadah kita. Mari taat kepada Tuhan. Berapa banyak saudara yang hari ini mau sama-sama katakan, Tuhan, ini hidup saya. Saya mau baharui. Hidup ini anugerah. Hidup ini kesempatan. Kalau kami masih ada saat ini, itu karena Tuhan melayakkan kami. Tuhan masih mau mempercayakan sesuatu bagi kami. Karena itu ya Aba, dalam nama Yesus, Aba mau berdoa ya Tuhan. Biar dari hati kami masing-masing, kami mau hidup benar, kami mau menghormati Engkau, hidup kudus di hadapan-Mu. Kami mau belajar untuk taat, mengerjakan karya-Mu yang begitu besar, yang sudah kami terima ini ya Aba. Tuhan, Aba mau berdoa buat seluruh jemaat GBMCC. Pulihkan kami ya Aba, pulihkan kami. Tuhan, bangkitkan, kobarkan kasih yang mula-mula itu kembali dalam nama Yesus. Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu yang setia membangun ibadah. Kami juga berdoa Tuhan, pakai kami ya Aba untuk membangkitkan orang lain, mengobarkan semangat gairah itu buat orang lain ya Aba. Sehingga hari-hari ini kami boleh bersama-sama ada di hadirat-Mu, menyelesaikan karya-Mu yang besar ini, menjadi alat Tuhan untuk melihat tuaian terbesar dan terakhir itu terjadi ya Aba. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Pak Bernard yang sudah Kau pakai untuk menyuarakan isi hati-Mu ya Aba. Keluarga-keluarga besarnya dalam proteksi Tuhan yang sempurna. Terima kasih, seluruh keluarga yang lain diberkati ya Aba. Mari kita katakan sekali lagi pujian tadi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara silakan duduk kembali. Kita akan memberikan
memberikan persembahan sambil kita akan mendengarkan Mazmur 91 akan dibacakan buat kita. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat bersama-sama sebelum kita akan menutup ibadah kita pada siang hari. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan menyertai kami Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, sepanjang hari Tuhan. Anugerah-Mu terjadi Tuhan. Kami saat ini Tuhan berdoa untuk jemaat-jemaat GBMCC Tuhan, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan, yang punya beban berat Tuhan Engkau pulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu nyata terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, Pendeta Insinyur Niko Noco Joharjo beserta keempat wakil, dan Karayon kami Pendeta Budi Sastra dan Pendeta Isas Moses Tuhan yang melayani di tempat ini Tuhan. Engkau berkati setiap pelayanan hamba-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan terjadi atas kehidupan mereka Tuhan. Engkau berkati keluarga besar mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami Makassar Tuhan, terjadi pemulihan Tuhan. Engkau berkati perekonomian Tuhan di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kesejahteraan penduduk dari kota Makassar Tuhan Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sempurnakan ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kuasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari angkat tangan, arahkan hati buat Tuhan. Kita akhiri ibadah pada siang hari ini. Mohon berkat Tuhan turun atas kita. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluargamu, usaha pekerjaanmu, dibuatmu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama kita katakan
Amin. Tuhan memberkati.